Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Najwa Aida Yuparitya, mahasiswi Universitas Gunadarma Ilmu Komunikasi kelas 3 MA 22. Di sini saya akan menjelaskan jurnal mengenai metode SNA mata kuliah Social Network Analysis, yaitu dengan judul Implementasi Social Network Analysis dalam penyebaran informasi virus corona COVID-19 di Twitter. Pendahuluan, penelitian ini membahas dampak pandemi COVID-19 di Indonesia, termasuk angka kasus dan kematian serta efeknya terhadap kesehatan mental masyarakat. Menyoroti gejala depresi dan kecemasan, penelitian mencatat bahwa media sosial, khususnya Twitter, menjadi wadah ekspresi kekhawatiran dan opini masyarakat. Selain menjadi tempat curhat, Twitter juga diakui sebagai alat potensial bagi pemerintahan untuk menyebarkan informasi positif dan menangkal berita palsu. Penelitian ini menggunakan metode Word Cloud Analysis, Sentiment Analysis, dan Social Network Analysis untuk mengidentifikasi kata-kata kunci terkait COVID-19, mengkategorikan sentimen opini netral, positif, dan juga negatif, dan menentukan akun-akun Twitter berpengaruh yang dapat mendukung upaya pemerintah. Harapannya, hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik terkait penanggulangan pandemi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah text mining serta analisis jaring sosial social network analysis. Text mining digunakan untuk melihat kata yang sering muncul terkait COVID-19, serta respon dari pengguna Twitter terkait kata tersebut. Sedangkan social network analysis digunakan untuk melihat aktor penting atau sentral dalam penyebaran COVID-19 di media sosial Twitter. Hasil dari penelitian ini adalah pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization atau WHO resmi mengumumkan virus corona COVID sebagai pandemi global. COVID-19 merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2, atau biasa disebut virus corona. Adanya COVID-19 telah membuat perubahan dan menciptakan ketidakpastian di lingkungan masyarakat, keharusan untuk mengisolasi diri dari dunia luar, dan ketidakpastian kapan akan berakhir pandemi ini. Menimbulkan beragam respon dan kekhawatiran dari masyarakat Indonesia. Jumlah data tweets terkait COVID-19 yang dihasilkan dari proses crawling adalah sebanyak 10.000 tweet. Setelah dilakukan proses cleaning data dengan menghapus tweet-tweet yang bukan berasal dari Indonesia, diperoleh data sebanyak 7.371 tweet. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis Word Cloud digunakan untuk mengetahui kata-kata yang sering muncul terkait pandemi COVID-19. Semakin sering sebuah kata muncul, maka ukuran kata yang muncul akan semakin besar. Gambar 2 menunjukkan bahwa 3 kata yang paling sering muncul adalah kata positif, pandemi, dan Indonesia. Kata pertama yang paling sering muncul terkait COVID-19 adalah positif sebanyak 1096 kali. Kata positif mengarah kepada jumlah kasus yang terpapar COVID-19 yang senantiasa bertambah setiap harinya. Selain itu, kata positif sering digunakan oleh masyarakat untuk menyebut pasien yang menderita penyakit COVID-19. Kata kedua yang sering muncul adalah pandemi, sebanyak 1061 kali. Seperti yang diketahui bahwa COVID-19 tergolong ke dalam pandemi karena penyakit ini menyebar secara luas dan secara cepat menjangkit banyak orang di seluruh dunia. Karena tergolong baru, pengetahuan terkait pencegahannya masih sangat terbatas. Padahal penyebaran COVID-19 sangatlah cepat. Hal tersebut yang menimbulkan keresahan dan kepanikan di masyarakat. Kata selanjutnya yang paling sering muncul adalah Indonesia, yaitu sebanyak 1038 kali. Hal ini wajar mengingat ruang lingkup penelitian ini adalah di Indonesia. Cuitan yang berhubungan dengan kata Indonesia tidak terlepas dari perkembangan kasus COVID-19, pencegahan, serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghambat persebaran virus tersebut. Selain 3 kata di atas, kata lain yang juga sering muncul secara berturut-turut adalah pasien, vaksin, kasus, hari, kesehatan, orang, dan protokol. Frekuensi munculnya kata-kata tersebut lebih dari 500 kali. Selanjutnya, dari gambar ketiga menunjukkan hasil sentimen analisis terkait topik COVID-19 yang diperoleh dari 7.371 cuitan di Twitter. Jumlah cuitan bersentimentan netral merupakan yang terbanyak, yaitu 2.699 cuitan atau sekitar 36,62%. Hal ini didapat
diakibatkan karena banyaknya tweet yang tidak mengandung kata yang bersifat negatif atau positif terkait topik COVID-19. Jumlah cuitan bersentimen positif ada sebanyak 2.249 cuitan atau 30,51%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang beranggapan dan beropini negatif terkait COVID-19. Cuitan yang bersentimen negatif ini adalah cuitan yang mengandung kata-kata seperti positif, marah, takut, kesal, geram, meninggal, dan sebagainya. Untuk cuitan yang bersentimen positif merupakan cuitan yang mengandung kata-kata seperti negatif, gembira, lega, sembuh, aman, dan sebagainya. Cuitan terkait jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dan pasien meninggal mendominasi cuitan bersentimen negatif. Cuitan tersebut tidak terlepas dari banyaknya pejabat dan tokoh-tokoh berpengaruh dan tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif dan bahkan meninggal. Dalam kurun waktu 10 hari terakhir, 5-14 Agustus 2020, rata-rata penambahan jumlah pasien positif COVID-19 adalah sebanyak 2.007 kasus. Rata-rata jumlah kematian akibat COVID-19 adalah 63 kasus. Sementara itu, cuitan yang bersentimen positif juga banyak, yaitu cuitan ini berkaitan dengan kabar gembira vaksin COVID-19 yang sudah mulai dikembangkan dan dilakukan uji coba. Selain itu, cuitan positif juga berkaitan dengan banyaknya pasien COVID-19 yang berhasil sembuh. Sampai dengan 14 Agustus, tingkat kesembuhan pasien COVID-19 adalah 66,33%. Setelah dilakukan word cloud analysis dan sentiment analysis, analisis selanjutnya adalah social network analysis untuk mengetahui aktor yang berpengaruh terkait penyebaran informasi COVID-19 di Twitter. Gambar 4 merupakan visualisasi social network analysis dari hasil crawling pada Twitter terkait virus COVID-19. Titik pada gambar dinamakan node yang mempresentasikan seorang individu pengguna Twitter, sedangkan garis yang menunjukkan aktivitas retweet disebut edgy. Gambar 4 terbentuk dari 3.300 aktivitas retweet yang melibatkan 3.183 akun pengguna Twitter. Dari aktivitas tersebut terbentuk 307 komunitas dengan seorang aktor pusat yang menjadi sumber interaksi karena sering di-retweet oleh pengguna lain. Sebagai bentuk dukungan terhadap kesehatan psikis atau mental, pemerintah dapat memanfaatkan pengguna atau akun Twitter yang memiliki pengaruh besar untuk memberikan informasi-informasi positif, memberikan dukungan, dan menangkal hoaks yang dapat menimbulkan kecemasan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, akun-akun tersebut juga dapat digunakan untuk membagikan kisah dan cerita inspiratif terkait dengan COVID-19. Setelah ditelusuri, akun @pratiwiham merupakan akun dari pasien yang terkonfirmasi positif yang berhasil sembuh dari virus COVID-19. Akhir-akhir ini, Pratiwiham membuat tweet yang menceritakan perjalanannya sebagai pasien positif COVID-19. Tweet yang inspiratif tersebut dalam sehari berhasil mendapatkan retweet sebanyak 6.526 dan disukai lebih dari 20.000 pengguna Twitter. Selain akun pengguna biasa, akun berita resmi seperti @detik.com, kompas.com, dan asumsi.co, serta akun resmi pemerintah @bnpb_Indonesia juga memiliki peran penting dalam penyebaran informasi terkait COVID-19 di Twitter. Akun ini dirasa efektif karena merupakan pasien terkonfirmasi positif yang berhasil sembuh dari COVID-19. Kemudian dalam menangkal hoaks, pemerintah dapat menyebarkan informasi resmi dan akurat melalui akun berita resmi @detik.com, @kompas.com, dan @asumsi.co, serta melalui akun resmi pemerintah @bnpb_Indonesia. Sekian penjelasan dari saya mengenai jurnal dengan metode SNA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.